Hai, kembali lagi dengan saya Hobi Basari NIM 1816030061 Part 3. Dalam part 3 ini saya akan mereview tentang materi pada pertemuan minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin membahas tentang teori e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan informasi melalui internet atau televisi ataupun jaringan komputer lainnya. E-commerce juga disebut perdagangan elektronik, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Adapun jenis e-commerce yaitu e-commerce business to business atau B2B. Jenis e-commerce business to business atau B2B adalah bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis di dalamnya, di mana kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal dan saling mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan satu sama lain. Yang kedua yaitu e-commerce business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce B2C adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Yang ketiga yaitu e-commerce atau C2C. Jenis e-commerce konsumen to konsumen dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Sebagai contoh, pelanggan dari sebuah produsen akan menjual kembali kepada konsumen lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu e-commerce konsumen to business atau C2B, yaitu yang dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasanya. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang dia inginkan melalui media internet kepada produsen, yang kemudian produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Manfaat e-commerce yaitu: pertama, mempermudah komunikasi antar konsumen dan produsen. Yang kedua, memperluas jangkauan calon konsumen dengan target pasar yang tidak terbatas. Yang ketiga, mempermudah pemasaran dan promosi barang ataupun jasa. Yang keempat, proses e-commerce lebih mudah untuk dilakukan baik untuk menjual barang ataupun membeli. Yang kelima, pembayaran atau payment yang mudah yang dapat dilakukan secara online. Yang terakhir yaitu penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Adapun keuntungan dan kerugian yang diberikan oleh e-commerce. Keuntungan e-commerce yaitu untuk menjual suatu produk atau tidak perlu membutuhkan toko atau kantor besar seperti yang dilakukan oleh bisnis manual sebagai tempat usaha, tapi cukup dengan memanfaatkan internet, maka kita bisa berjualan hanya dari rumah saja dengan calon konsumen yang tidak terbatas. Dengan kata lain, konsumen bisa saja mencakup seluruh negara. Sedangkan dampak negatif dari e-commerce yaitu sering terjadinya penipuan saat online di internet antara konsumen dengan penjual, seperti barang yang dipesan konsumen telah dibayarkan melalui e-transfer
tapi barang tersebut tak kunjung dikirim dan diterima oleh konsumen. Selanjutnya yaitu terjadinya scam atau penipuan, di mana saja seseorang bisa saja menjual barang secara virtual yang hanya berbentuk informasi saja yang sengaja dibuat untuk menarik pihak pembeli. Akan tetapi saat dilakukan pembelian dan transfer uang, barang tersebut tidak ada. Yang ketiga yaitu terjadinya kejahatan seperti carding. Kasus ini sudah banyak terjadi di mana seorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk berbelanja di internet. Itulah review tentang materi minggu kemarin. Jika ada kekurangan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.